di tanah Bengkulu yang hijau dan subur. Berdirilah kerajaan makmur bernama Peremban Panas. Raja Kramo, Kratu Agung, dan Permaisuri, Putri Rimas Bangesu, memimpin dengan adil dan penuh kasih. Namun di balik kemegahan istana, tersimpan kesedihan mendalam. 6 tahun berlalu tanpa seorang anak pun lahir dari pasangan itu. Setiap malam, Raja termenung di singgasananya. Apalah artinya tahta tanpa penerus, keluhnya. Permaisuri berusaha menenangkan. Bersabarlah, Baginda. Tuhan pasti punya rencana. Namun Raja hanya tersenyum pahit. Para penasihat mulai gelisah. Dalam musyawarah kerajaan, salah satu dari mereka berkata, demi kelangsungan tahta, Baginda sebaiknya menikah lagi. Suara setuju terdengar di seluruh balairung. Hati sang raja terbelah antara cinta dan kewajiban. Permaisuri Rimas menunduk pilu. Apakah aku harus diasingkan? Tanyanya lirih. Raja menatapnya sedih. Ampunilah aku, Permaisuri. Ini keputusan yang berat. Maka, Putri Rimas Bangesu pun diasingkan ke tengah hutan rimba. Ia hanya ditemani seekor harimau setia dan 2 ekor kera yang cerdik. Jangan bersedih, Tuan Putri, ujar kera lembut. Kami akan menjagamu. Dalam gubuk kecil, sang permaisuri menjalani hari-harinya dengan tabah dan penuh doa. Waktu berlalu. Di tengah kesunyian hutan, lahirlah seorang bayi laki-laki tampan pada malam purnama. Anakku, bisik sang permaisuri. Namamu Bujang Awang Tabuang. Bujang tumbuh menjadi pemuda gagah dan baik hati. Ia belajar berburu dari harimau dan bermain dari 2 kera. Suatu hari, ia bertanya, Ibu, siapa ayahku? Permaisuri menjawab lembut, ayahmu penjaga hutan yang agung. Namun di matanya tersimpan rahasia besar. Saat usia Bujang beranjak 17, kekuatannya membuat hewan-hewan hutan kagum. Suatu malam, ibunya berkata, Bujang, saatnya kau tahu kebenaran. Ayahmu bukan dewa, tapi manusia. Raja Kramo Kratu Agung. Bujang terdiam. Kalau begitu, izinkan aku menemuinya. Permaisuri menatap lembut. Pergilah, tapi jangan mencari dendam. Bujang mengangguk. Aku hanya ingin menyatukan hati yang terpisah. Dengan restu ibunya dan iringan doa harimau serta kera, Bujang berangkat menembus rimba. Setelah berhari-hari berjalan, ia tiba di gerbang istana Peremban Panas. Namun para penjaga menghalanginya. Berhenti! Siapa kau? Aku ingin bertemu Raja Kramo Kratu Agung, jawab Bujang. Penjaga tertawa sinis. Raja akan menikah. Tidak punya waktu untuk pengembara seperti kamu. Karena tak diberi izin, Bujang menangkis serangan para penjaga tanpa bermaksud melukai. Aku tidak ingin bertarung, katanya. Aku hanya mencari kebenaran. Namun keributan itu membuat istana gempar. Raja pun turun tangan. Siapa kau? Berani datang mengacau di istanaku? Bujang menunduk hormat. Ampun, Paduka. Aku datang bukan untuk melawan. Hanya untuk bicara. Raja mengira ia pengacau dan menantangnya beradu pedang. Pertarungan besar pun terjadi. Pedang beradu, tanah bergetar, angin berputar. Rakyat menonton dari kejauhan. Kagum melihat 2 sosok gagah saling menahan serangan. Setelah pertarungan panjang, Raja berseru, Jo, siapakah engkau sebenarnya? Bujang menjawab tenang. Hamba adalah Bujang Awang Tabuang, putra-putri Rimas Bangesu, yang dahulu diasingkan. Raja tertegun. Apa katamu? Benar, Paduka, ibunda mengandungku sebelum diasingkan. Mata Raja berkaca. Ya Tuhan, aku telah berbuat zalim. Ia menjatuhkan pedangnya dan memeluk Bujang. Ampunilah aku, anakku. Bujang membalas pelukan itu. Aku tidak datang untuk marah, Ayah. Aku datang untuk mempersatukan kembali keluarga kita. Raja menangis di hadapan rakyat. Dengarlah, pemuda ini anakku sendiri. Putri Rimas Bangesu tidak bersalah. Sorak-sorai menggema. Raja membatalkan rencana pernikahan barunya dan memerintahkan rombongan berangkat ke hutan untuk menjemput permaisuri. Ketika sampai di gubuk kecil itu, Putri Rimas berdiri tertegun. Baginda, benarkah ini nyata? Raja turun dari kuda dan berlutut. Ampunilah aku buta oleh ambisi. Permaisuri meneteskan air mata. Yang lalu biarlah berlalu. Kini kita utuh kembali. Mereka berpelukan lama
Di bawah sinar matahari Bengkulu, Bujang menatap mereka bahagia. Harimau mengaum lembut, dan kera bersorak riang. "Sekarang kau pangeran sejati," kata kera sambil tertawa. Hutan pun seakan ikut bernyanyi. Sejak itu, Bujang tinggal di istana dan dilatih menjadi penerus tahta. Namun, ia tidak pernah melupakan asalnya. Ia sering kembali ke hutan, menemui sahabat-sahabat lamanya. "Kau masih datang, Bujang?" tanya harimau. "Tentu saja, hutan ini rumahku juga," jawabnya sambil tersenyum. Bujang dikenal rakyat sebagai pangeran yang rendah hati. Ia membantu rakyat tanpa membedakan pangkat. Ibunya selalu berkata, "Ingatlah asalmu, nak." Dan Bujang menjawab, "Tanpa doa ibu dan hutan, aku bukan siapa-siapa." Raja Kramuk Ratu Agung semakin tua, tapi hatinya damai. "Anakku," katanya suatu malam, "ingatlah, kekuasaan bukan untuk ditakuti, tapi untuk melindungi." Bujang menunduk hormat. "Aku janji, ayah." Kerajaan Perempuan Panas pun hidup damai. Bujang Awang Tabuang dikenal sebagai simbol keberanian dan kasih seorang anak kepada ibunya. Kisahnya diwariskan turun-temurun sebagai legenda kebanggaan Bengkulu. Jangan lupa subscribe ya!